Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Pujianto dalam channel Jadi Bisa. Membantu Anda yang belum bisa, jadi bisa. Dalam video ini saya akan membahas cara mencari fungsi permintaan dan contoh penerapannya dalam kehidupan. Untuk Anda yang saat ini masih bingung atau belum tahu cara mencari fungsi permintaan, silakan simak baik-baik video ini dari awal sampai selesai agar Anda bisa memahami bagaimana cari fungsi permintaan dengan tepat. Tujuan pembelajaran atau target saya dalam video ini adalah setelah Anda menyimak video ini dari awal sampai akhir, Anda mampu menerapkan fungsi permintaan dan menggambar kurvanya. Kita kenali dulu apa itu fungsi permintaan. Fungsi permintaan di sini adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Yang dirumuskan dengan QD, quantity of demand, sama dengan F, fungsi dari price, P. Jadi fungsi permintaan, jumlah barang yang diminta ini ditentukan oleh fungsi P. Ketika P-nya naik, maka nanti Q-nya akan turun. Ketika P-nya turun, maka di sini Q-nya akan naik. Nah, secara lebih detail, fungsi permintaan salah satunya dirumuskan dengan persamaan linear. QD sama dengan A min BP. Nah, di sini QD sama dengan A min BP. QD atau Q di sini adalah jumlah produk. Jumlah produk yang diminta karena di sini ada D-nya, quantity of demand. Kemudian huruf A di sini adalah konstanta. Kemudian huruf B di sini adalah koefisien arah persamaan fungsi. Ini yang menunjukkan arah fungsi permintaannya nanti atau gradient. Kemudian P adalah price, harga produk. Untuk mencari atau menghitung fungsi permintaan, kita menggunakan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1, Q2 min Q1. Di mana P1 ini adalah harga mula-mula atau harga ketika belum terjadi kenaikan ataupun penurunan. Sedangkan P2 ini adalah harga setelah perubahan, harga setelah harganya naik atau setelah turun. Q1 adalah jumlah produk mula-mula, jumlah produk sebelum harganya naik atau turun. Dan Q2 adalah jumlah produk setelah perubahan. Contoh soal, ketika harga kue Rp500, jumlah kue yang diminta 10 buah. Ketika harga kue naik menjadi 600, jumlah kue yang diminta menjadi 8 buah. Berdasarkan data tersebut, carilah fungsi permintaannya. Jadi ada data harga awalnya yaitu Rp500, kemudian harganya naik menjadi Rp600. Permintaannya dari 10 buah menjadi 8 buah, turun. Harganya naik, permintaannya turun. Kita lanjutkan, diketahui P1-nya berarti Rp500, P2-nya adalah Rp600. Q1-nya 10, Q2-nya 8. Kemudian kita masukkan rumus P min P1 per P2 min P1
sama dengan Q min Q1, Q2 min Q1. P min P1-nya 500. Kita masukin 500 ke sini. P2-nya 600. Kita masukkan 600 di sini. Min P1 500. Q min Q1. Q1-nya 10. Kita masukkan. Q2 8. Kita masukkan sini dan Q1-nya 10. Nah, sekarang kita hitung. P dikurangi 500 tidak bisa, maka kita tulis apa adanya, P min 500. Di bawahnya 600 dikurangi 500. Hasilnya adalah 100. Sama dengan Q dikurangi 10. Tidak bisa, kita tulis apa adanya, Q min 10 per 8 dikurangi 10. Hasilnya adalah min 2. Kemudian kita kalikan silang. Min 2 kita kalikan dengan P min 500. 100 kita kalikan dengan Q min 10. Hasilnya min 2 kali P min 500 sama dengan 100 kali Q min 10. Menjadi min 2 kali P, min 2P. Min 2 kali min 500 menjadi plus 1000. 100 dikalikan Q, 100 Q. 100 dikalikan min 10 menjadi min 1000. Kemudian di sini ada P. Kemudian di ruas kanan ada Q. Nah, kita pindahkan 1000 ke ruas kanan menjadi min 2P sama dengan 100 Q min 1000 dikurangi 1000. 1000 min 1000 ini dari mana? Dari ruas kiri. Plus 1000 kita pindah ke ruas kanan menjadi min 1000. Kita lanjutkan. Min 2P sama dengan 100 Q dikurangi min dikurangi 2000. Min 2000 dari mana? Min 1000 dikurangi 1000. Jadi ada min 2000. Sehingga kita bisa tahu P-nya adalah min 50 Q plus 1000. Dari mana? Di sini 100 Q dibagi min 2. 100 dibagi min 2. 50. Min 50. Min 2000 dibagi min 2 plus 1000. Nah, ini hasilnya P sama dengan min 50. Min 50 Q plus 1000. Ini adalah persamaan atau fungsi permintaannya. Kemudian kita lanjutkan cara menggambar kurva permintaan berdasarkan fungsi permintaan. Ketika kita akan menggambar kurva permintaan, maka kita perlu tentukan dulu titik potong sumbu Q dan titik potong sumbu P. Titik potong sumbu Q syaratnya P-nya harus sama dengan 0. Sedangkan titik potong sumbu P syaratnya Q-nya sama dengan 0. Contoh soal. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 30 min 2P. Buatlah kurva permintaannya. Langkah 1 kita tentukan dulu titik potong sumbu Q. Syaratnya apa? Syaratnya adalah P-nya sama dengan 0. QD sama dengan 30 min 2P. Sesuai soal ya, QD sama dengan 30 min 2P. P-nya kita ganti 0. Sehingga Q sama dengan 30 dikurangi 2 dalam kurung 0. Kenapa 0? Karena P-nya kita ganti dengan angka 0. Sehingga Q sama dengan 30. Karena 30 dikurangi dengan 0, 30. Jadi kita dapatkan titik koordinatnya yaitu 30
dan 0. Ini adalah koordinat. Koordinat kalau dalam ilmu matematika ada X dan Y. Kalau dalam ilmu ekonomi di sini adalah Q dan P. Q-nya berapa? Q-nya 30. P-nya berapa? P-nya 0. Maka titik koordinatnya 30 dan 0. Sekarang berikutnya kita tentukan titik potong sumbu P. Titik potong sumbu P, syaratnya Q-nya kita ganti dengan angka 0. Kita masukkan persamaannya, QD sama dengan 30 min 2P sesuai soal. Kemudian 0 sama dengan 30 min 2P. QD-nya kita ganti angka 0. Maka 2P kita pindah ke ruas kiri, min 2 menjadi 2P. 2P sama dengan 30. Maka P-nya adalah 15. 30 dibagi 2. Jadi didapat titik 0 dan 15. 0 adalah Q-nya, di sini Q-nya 0. 15 adalah P-nya, di sini P-nya 15. Nah, setelah kita menemukan titik koordinat, 2 buah titik, maka kita bisa menggambar kurva permintaan. Ini adalah garis vertikal menunjukkan harga, kemudian garis horizontal menunjukkan kuantiti, jumlah barang. Kita gambar titik yang sudah kita temukan tadi, sudah kita hitung tadi. Yang pertama di sini 30 dan 0. Q-nya 30, P-nya 0, maka titiknya di sini. Kemudian yang kedua adalah ini. Q-nya 0, P-nya 15, berarti di sini titiknya. Setelah kita dapat 2 buah titik, maka kita bisa tarik garis antara kedua titik tersebut. Nah, garis inilah yang dinamakan kurva permintaan. Alhamdulillah, pembahasan tentang fungsi permintaan, dalam hal ini kaitannya dengan menghitung atau mencari fungsi permintaan dan menggambar kurva permintaan dari fungsi permintaan. Semoga Anda yang sudah simak video ini dari awal sampai selesai, sekarang sudah bisa mengetahui, sudah bisa memahami bagaimana cara mencari fungsi permintaan dan bagaimana cara menggambar kurva permintaan berdasarkan fungsi permintaan. Salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.